السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا إله إلا هو الحي القيوم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat, saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kula lan panjenengan sami patut ngaturaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dening menapa kita gesang ten bumi Indonesia niki anggadai banyak langgar, banyak musola, banyak masjid-masjid. Dan jumlah musola masjid di Indonesia ini adalah jumlah yang terbesar di seluruh dunia. Tiang ingkang saged memakmurkan masjid niku Pak, Bu, niku mboten tiyang ingkang biasa. Tiyang sing saged memakmurkan masjid niku tiyang yang sangat-sangat istimewa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau masjid sudah dibangun, kalau masjid sudah didirikan, maka sudah menjadi kewajiban kaum muslimin untuk memakmurkan masjid. Lah carane ya apa? Carane memakmurkan masjid niku nggih macam-macam. Sing nomor setunggal menjadikan masjid ini salat 5 waktu. Niku carane memakmurkan masjid. Ojo sampai ono masjid iku kosong, gak ana kegiatan salat 5 waktu. Zuhur salat nang masjid, asar, maghrib, isya, subuh. Aja sampai di luar sana ada kejadian masjid itu digawe salat Jumatan tok. Mari salat Jumatan pintu dikunci. Wes gak ada kegiatan apa-apa belas. Salat 5 waktu itu pun tidak digunakan. Ngeten niki jenenge gak memakmurkan masjid. Jadi caranya memakmurkan masjid itu jadikan masjid itu tempat sholat 5 waktu. Sing nomor kali menjadikan masjid sebagai tempat kegiatan, tempat membaca Al-Quran. TKA adakan di masjid-masjid membaca Al-Quran, tadarusan di masjid. Itu caranya memakmurkan masjid. Sing nomor telu menjadikan masjid itu tempat kegiatan-kegiatan sosial. Nyantuni anak yatim ten masjid, ono wonten kegiatan masyarakat ten masjid. Bahkan zaman biyen niku, zaman Rasulullah rumiyin, dadi masjid niku dereng kados masjid zaman kini, keramikan segala macam. Niku masjid zaman dulu, zaman Rasulullah dipakai memutuskan seorang hakim dalam masyarakat. Bahkan dipakai kegiatan latihan perang di dalam masjid. Urusan-urusan umat di masjid. Sing nomor 4, jadikan masjid itu kegiatan-kegiatan majelis talim, kegiatan kajian Islam, kajian tafsir, hadis, akidah segala macam di masjid.
Niku carane memakmurkan masjid. Ojo sampai masjid niku kosong kegiatan. Ojo sampai kosong kegiatan. Bahkan masjid kemawon hanya dipakai sholat 5 waktu tak mawon, boten wonten kegiatan. Niku dereng memakmurkan masjid masyarakatnya. Jadi memakmurkan masjid niku kewajiban masyarakat. Datang ke masjid sholat 5 waktu. Kata ngeten niki. Ten masjid At-Taqwa kegiatan sholat berjamaah ada, kegiatan TQA TPA ada, kajian Islam kados ngeten niki ada. Niku sumbernya di masjid. Sebab niku tiyang ingkang memakmurkan masjid niku mboten sembarang tiyang, Pak. Hanya orang-orang yang digerakkan hatinya yang bisa memakmurkan masjid. Kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yasha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Panjenengan tingali ayat niki. Yang bisa memakmurkan masjid itu yang pertama adalah dia memiliki watak man amana billah wal yaumil akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sing bisa memakmurkan masjid itu hanya orang-orang Islam, hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang Allah gerakkan iman dan Islamnya. Mboten mungkin masjid niku akan dimakmurkan oleh orang-orang kafir. Mboten mungkin masjid niku akan dimakmurkan oleh orang-orang musyrik. Yang bisa memakmurkan masjid adalah kita umat Islam. Carane diantara ngaten niki wae. Salat 5 waktu, iso ngono 5 waktu. Adik-adik remaja, dulur-dulur makmurkan masjid. Caranya ya apa? Datang ke masjid untuk sholat 5 waktu. Punlah sing pundi. Niku caranya memakmurkan masjid. Niki nek tiap omah, Wonggosari nek tiap omah Pak, ana wakili siji mawon sholat 5 waktu. Kula kinten bek masjid niki. Demi Allah saya katakan, kanggene dulur-dulur tiang-tiang siapapun mereka yang tidak datang sholat ke masjid untuk sholat berjamaah, demi Allah saya katakan nanti di alam akhirat pasti akan rugi dan menyesal mereka. Sing nomor kali wa aqamas shalah, dirikan sholat. Orang yang bisa memakmurkan masjid itu kudu rajin sholat, Pak. Tidak boleh kemudian masjid niku nek ana gawene tok mawon, sebab tipe tiyang ngeten niki nggih wonten teko ning masjid tapi gak mlebu masjid. Mungkin mau buang air besar ten jedingi masjid, wadus ten jedingi masjid, turu ten masjid, tapi sholat gak gelem. Lho potongane wong sing aneh ngeten nggih wonten. Ten masjid ni ana gawene tok, adus, turu, mau buang air besar ten masjid, tapi sholat mboten purun. Mboten ngeten carane memakmurkan masjid. Wa ataz zakah. Tiang sing bisa memakmurkan masjid niku tiang sing loman, Pak, mengeluarkan harta benda memakmurkan masjid. Masjid ini butuh operasional. Lampu nyala, kipas angin nyala, AC nyala, dan itu bayar. Sebab itu carane memakmurkan masjid kudu loman karo masjid. Ketika Allah perintahkan mengeluarkan zakat, keluarkan zakat. Sedekah, maksimalkan sedekahnya. Napa malih sampun wonten pondok niki investasi untuk alam akhirat. Walam yasha illallah. Orang yang bisa memakmurkan masjid itu hanya orang yang Allah gerakkan takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Jadi gak ngelakoni maksiat dan masjid.
Nyuwun sewu, sering kejadian ten Indonesia ini kan aneh. Nyolong itu wis dosa besar, Pak. Dosa besar adik-adik, para santri-santriwan. Mencuri itu dosa besar. Apa maneh sing dicolong iki kas masjid, kan aneh ngene. Kas masjid dicolong, digondol sak kotake, dan kasus ngeten niki hampir tiap hari di Indonesia. Heran saya. Mencuri itu sudah dosa yang serius, yang dicolong kas masjid lagi. Wes gak duwe wedi belas mbari Allah. Wono maneh sing ketangkep CCTV ning jero masjid dadak pacaran. Allah ya Karim. Iki piye lah ngoten iki njaluk di blender teman wong niki ning jero masjid dadak pacaran. Dan itu ketangkep CCTV. Makanya dulur-dulur mulai siti ayo sing istiqomah, sing ikhlas ngrungokno nasihat-nasihat agama kados ngeten iki. Nah, saudara kaum muslimin, kalau dulu Ustadz Aftif pernah menyampaikan tentang kenapa Allah mendatangkan syariat, maqasidus syariah. Kula badhe ngomong maqasidus syariah niki dalam konteks memakmurkan masjid. Dalam konteks memakmurkan masjid. Panjenengan eling-eling niki. Kenapa Allah mendatangkan syariat? Yang pertama adalah hifdzun nafas, untuk menjaga keselamatan jiwa. Dalam konteks memakmurkan masjid, jadikan masjid ini adalah tempat yang paling menyenangkan. Jadikan masjid ini untuk keselamatan jiwa seseorang. Jikalau di luar sana banyak orang yang bingung, yang stres, yang uripe niku gak karuan kabeh, begitu masuk masjid pastikan dia tenang, karena masjid ini rumah Allah. Ojo sampai di dalam masjid itu terjadi pembunuhan. Siapapun yang masuk masjid itu harus dia merasa nyaman, aman, atine aman, fisiknya juga aman. Ojo sampai di dalam masjid itu saling menghibah, saling menfitnah, harus aman siapapun yang masuk masjid. Itu dalam arti memakmurkan masjid. Jadi kudu nyaman, Pak. Uang bingung neng kono, kadang-kadang pe bunuh diri, sebanyak persoalan. Begitu masuk masjid, dia harus aman. Karena masjid ini tempat berdoa, tempat membaca Al-Quran, tempat sholat. Ini rumah Allah, harus aman tiang yang masuk masjid. Sebab nyuwun sewu ten Surabaya nggih wonten, Pak, gara-gara gegeran waktu rapat gegeran kepengen dadi ketua yayasan ning jero masjid iki lho, antar pendukung niku sampai jotos-jotosan gelut niku nggih wonten. Dadi yang sing model ngeten iki nggih walam yasya illallah, gak wedi Allah blas ngeten iki. Sing nomor kali hifdzul mal, untuk menjaga keamanan harta. Kenapa syariat Allah datangkan? Untuk menjaga keamanan harta benda. Dalam konteks memakmurkan masjid, ojo sampai orang yang masuk masjid ini sampai kehilangan dompet, kehilangan laptop. Siapapun mereka yang masuk masjid harus aman harta bendanya. Ojo sampai sandal hilang, ojo sampai sepatu hilang. Dan itu kewajiban kita semuanya, Pak. Mulai jajaran pengurus sampai jamaah. Tiap kali ono jamaah wong jobo kok mlebu masjid, kok kemudian ndekek dompet kok kariten masjid, ndekek laptop, ndekek HP kok karine masjid, wajib kita amankan iki harta benda. Ojo sampai wong jobo mlebu ten masjid malah kelangan. Dompet kelangan, HP kelangan, ditinggal sediluk mawon lali, disabet jamaah, dicolong jamaah. Ojo sampai ngeten iki terjadi, harus aman. Nyuwun sewu, ten Jogja niku wonten Masjid Jogokarian. Masjid niki luar biasa, hebat. Hebat bukan karena bangunannya, tapi hebat cara ngelola masjid niki luar biasa.
Siapapun sing kelangan harta benda ning jero masjid niku, kelangan sepatu ten masjid, pasti akan diganti dengan merek yang sama. Kalau seandainya ada jamaah luar masuk masjid kelangan laptop, pasti diganti. Kelangan dompet sing ono isin, pasti diganti. Hebat, Pak. Bahkan tiap kali pengumuman kas masjid keluar masuk niku, targetnya adalah 0% sisa masjid niku. Jadi aja sampai pengurus masjid niku duit niku dikumpulno terus, disetor ten bank, disetor bauan dino. Kadang-kadang diumumkan bahwa masjid punya sampai 1 miliar sekian, sementara ono tonggo masjid sing gak mangan 3 dino kelaparan, tenang-tenang saja. Ono tonggo masjid sing loro sampai saminggu kembang bayang, gak iso ten rumah sakit, gak duwe duit dinjarno bawon. Niki mboten sensitif ngeten niki. Ten Joko Karyan mboten, Pak. Sinten sing kira-kira niku loro dipareki, digawa ten rumah sakit, dibiayai. Ojo sampai ono tonggo-tonggo masjid ku sing kelaparan, dicari dia, aktif dia. Tiap kali ono jamaah sing kelangan diganti. Lah ngeten niki nggih jarang-jarang, Pak. Ono jamaah masjid mriki kok kelangan sepeda motor, kok kon ganti. Lah ya jabut temen iki, gak duwe duit temen, dan mereka diganti bener, Pak. Carane ngelola masjid niku, pengurus seneng ngumumno nek masjid duit-duit sak miliar, mereka tidak, harus ini 0% tiap kali diumumkan. Sebab duit ini punya umat, sebab punya umat harus segera dikembalikan kepada umat. Persoalan umat, kebutuhan umat nopo kemauan harus segera dibantu. Mereka tidak bangga mengumumkan di masjid duit-duit sakmen, mboten bangga. Justru malah mereka berpikir ini ono pengumuman masjid duit-duit sakmen, sak miliar segala macam. Ini berarti gak amanah iki. Gak segera menggulirkan amanah duit dari umat ke umat ini. Jadi hifdzul mahal, Pak. Menjaga keamanan harta. Siapapun di antara kita kalau seandainya nemu nopo ten masjid, diamankan. Ojo sampai malah terjadi pencurian di dalam masjid. Sing nomor 3, hifdzun nasl, menjaga regenerasi, Pak. Artosipun terus pundi di masjid-masjid ini ojo sampai tidak ada generasi mudanya. Di masjid-masjid jangan sampai tidak ada generasi mininya. Sebab masjid sing ngeten iki nggih kathah. Sing salat jamaah ten masjid niku wong tua-tua mawon. Kegiatan TPA gak ono, TQ gak ono, kajian gak ono, bocah enom gak tahu sapa masjid balas. Kaya alergi ten masjid. Lho ngeten iki nggak boleh terjadi. Jadi tiap masjid kudu ono generasi cilike. Ini generasi penerus, Pak. Kita sing tua-tua ini gak ada jaminan bahwa 10-20 tahun akan datang kita masih hidup. Anak-anak kita yang kecil-kecil itu nanti yang akan meneruskan perjuangan kita. Jadi aja sampai ojo ngene cah cilik nanti aja ngene cah cilik, ya biasalah, guyon, playon, ngono kuwi biasa. Ojo kemudian dibentak, disentak, dikon minggat teko masjid. Ojo. Iki bocah-bocah niki trauma. Wis gak gelem ten masjid. Generasi enom iku soalnya wedi sampai minggat gak sapa masjid, ya rugi. Pengurus rugi, generasi sing tua ya rugi, karena dia tidak melahirkan generasi-generasi muda yang cinta terhadap masjid. Rugi niki. Sing nomor 4, hifdzul aql, untuk memelihara kecerdasan jamaah masyarakat. Jadi kalau dalam konteks memakmurkan masjid, nek kepengen masjid niku makmur, jadikan masjid ini sumber untuk kecerdasan masyarakat. Masjid tidak cukup untuk dipakai jamaah. Di dalam masjid harus ada ustadznya, di dalam masjid harus ada kiainya, dan itu sebagai sumber agama untuk ditanya. Aja sampai ono masjid gak ono ustadz.
Ini ono masyarakat tapi takon masalah sholat, masalah poso, masalah apa. Gak ono sing ditakoni lho, gak ono sing isoi. Sak masjid itu gak ono sing isoi. Aja sampai jadikan masjid itu sumber untuk mencerdaskan masyarakat. Jamaahnya bikin masyarakat itu cerdas semuanya. Carane ya kados ngeten iki, kajian-kajian Islam. Sing terakhir Pak, Bu, hifdzuddin, menjaga kualitas agama. Jadikan masjid ini sumbernya ilmu agama. Sebelum ada pondok-pondok pesantren, lebih dulu masjid. Ini adalah untuk mencerdaskan dan menjaga agama. Jadi zaman Rasulullah dulu, ini ono opo-opo di dalam masjid. Ono persoalan masyarakat nopo kemauan di dalam masjid, untuk menyampaikan wahyu di dalam masjid. Sebab masjid ini sumbernya ilmu agama. Sepindah malih masjid kudu duwe ulama, kiai, ustad sebagai narasumber untuk ditanya. Dan itu fa insyaallah semuanya. Kalau kita saling tolong menolong, saling bantu membantu, memakmurkan masjid dalam konteks niku wau, fa insyaallah sudah memenuhi syarat di masjid kita niki. Tinggal mengembangkan dulur-dulur sing enom-enom, ojo sungkan-sungkan teko ning masjid, ojo sungkan-sungkan mengikuti kajian-kajian Islam kados ngeten iki. Demi Allah saya katakan ini akan bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.